K-pop fan atau sisi gelap dari idol Korea. Nah, di sini kita akan ngebahas tentang Burning Sun skandal. Sebelumnya aku jelasin dulu nih ya tentang Burning Sun. Burning Sun ini merupakan sebuah klub besar yang ada di Korea yang dibuka pada tanggal 23 Februari di tahun 2018. Nah, Burning Sun ini sendiri termasuk klub malam yang paling populer pada masanya. Karena Burning Sun ini dapat mencapai pendapatan senilai 213 miliar rupiah. Wow, banyak ya. Sedangkan klub malam yang terkenal pada masanya itu hanya dapat memperoleh pendapatan sekitar 135 miliar. Kenapa dibilang Burning Sun skandal? Karena orang-orang yang ada di kasus ini terkait erat dengan Burning Sun. Dalam dokumenter yang dibuat oleh BBC yang baru rilis pada tahun ini, BBC ini sering menyebutkan 3 tokoh idol utama yang terkait dengan kasus Burning Sun ini. 3 orang tersebut adalah Seungri dari Big Bang, Jung Jung-yeon, dan Choi Jung-hoon. Nah, mereka bertiga ini memiliki grup chat yang tidak sehat, guys. Grup chatnya ini berisikan foto-foto, video, dan hal-hal yang tidak senonoh yang mereka lakukan seperti memperkosa dan lainnya. Kita masuk ke yang pertama, yakni Jun Jung-yeon. Jun Jung-yeon ini merupakan seorang penyanyi yang terkenal pada masanya. Nah, pada tahun 2018, Jun Jung-yeon ini terkena kasus skandal molka atau molek kamera, yang mana molek kamera ini dalam bahasa Indonesia itu kamera tersembunyi. Jun Jung-yeon ini merekam pacarnya secara diam-diam saat mereka melakukan hubungan seks. Kalau misalnya kita direkam kayak sedang minum, it's okay kan? Kayak sedang makan, direkam pacar, it's okay. Tapi kalau misalnya kalian sedang melakukan hubungan seks waktu kalian lagi mandi, pakai baju, direkam diam-diam, itu nggak baik ya guys. Saat mengetahui itu, pacar Jun Jung-yeon ini lalu melaporkan Jun Jung-yeon kepada seorang jurnalis. Jurnalis ini bernama Park Hyo-sil. Setelah mendapatkan bukti-bukti dari pacarnya dan laporan dari pacar Jun Jung-yeon, Park Hyo-sil akhirnya mengupdate breaking news. Nah, setelah adanya breaking news nih dari jurnalis ini, akhirnya Jun Jung-yeon ini diperiksa lah. Tapi dia pintar guys, dia menghapus semua data foto video yang dia buat. Jadi nggak ada nih yang tersisa di HP-nya. Polisi pun kan kalau misalnya HP kita kayak hilang data gitu kan masih bisa nih dilakukan forensik, pemulihan data-data. Karena yang memulihkan datanya Jun Jung-yeon ini bukan dari negara, forensik negara, melainkan yang melakukan forensik ini nih dari forensik swasta guys, perusahaan swasta. Jadi saat dilakukan pemeriksaan, Jun Jung-yeon ini menelpon perusahaan forensik untuk gak usah lah terlalu diperiksa HP itu, gak usah di restore ulang gitu. Nah, tapi sayangnya perusahaan forensik ini bisa merestore ulang data-data Jun Jung-yeon, tapi tidak diberikan kepada polisi, melainkan disimpan sendiri oleh perusahaan. Nah, setelah polisi tidak mendapatkan apapun, akhirnya kasus yang dialami oleh pacar Jun Jung-yeon ini ditutup karena pacarnya menarik kasus tersebut. Nah, setelah udah ditarik nih sama pacar Jun Jung-yeon kan, setelah itu terkenalah imbasnya ke jurnalis Park Hyo-sil, yang mana dia sering dihujat, dimaki-maki oleh fansnya Jun Jung-yeon. Oke, kita putar ke tahun 2015 dulu ya, tentang Seungri dari Big Bang. Siapa sih yang nggak tahu Seungri? Seungri ini merupakan anggota idol K-pop terkenal pada masanya. Nah, pada tahun ini Seungri sedang naik-naiknya guys, sedang naik-naiknya. Pada kasus ini dibuka, Seungri sedang naik-naiknya. Seungri ini terkenal dengan Gatsby, atau biasanya mereka itu Gatsby itu panggilan untuk orang yang sukses di usia muda, dan juga dia menggelarkan pesta besar-besaran
di Korea Selatan. Nah, saat ulang tahunnya di tahun 2015 pada bulan Desember, mengundang beberapa negara seperti Jepang, Hong Kong, Taiwan, dan investor lainnya. Dan tidak lupa, si Seungri ini mengundang ratusan wanita atau perempuan untuk dijadikan alat memuas investornya, atau bisa dibilang untuk pelicin dia mendapatkan investor gitu. Ini memastikan semuanya itu berjalan dengan lancar, sehingga dia itu memastikan koneksinya dari investor sampai ke kepolisian sekaligus. Jadi dia udah bekerja sama pada investor dan juga polisi gitu. Nah, salah satu reporter yang pertama kali mengangkat kasus Burning Sun ini mengatakan tabel paling murah dalam penjualannya itu sebesar 1.500 US dollar per hari biasanya, dan naik 7.500 US dollar pada hari libur. Dan pada hari-hari spesial seperti hari Halloween dan Natal, target ini nih tarifnya meroket menjadi 75.000 US dollar per harinya. Oh my god. Nah, dengan biaya sebanyak itulah dia dapat meyakinkan para pelanggannya, tamu-tamunya untuk memberikan pelayanan yang lebih di Burning Sun, sehingga terbentuklah ruangan dan akses khusus tamu VVIP di Burning Sun. Komentar BBC ini juga ada wawancara oleh salah satu karyawan Burning Sun dulu, yang mana yang mengatakan bahwa Burning Sun ini memiliki banyak tamu VVIP yang benar-benar kayak gitu lah guys. Jadi sekali belanjanya itu bisa puluhan juta, ratusan juta sekali mereka datang ke Burning Sun, sehingga mereka ketika sudah mengeluarkan uang ratusan juta, puluhan juta, pasti dong mengharapkan pelayanan lebih dari Burning Sun ini. Jadi ketika tamu itu datang dan meminta perempuan atau cewek gitu kan, staf ini akan memfotokan cewek atau tamu-tamu lain yang ada di Burning Sun. Mereka memfotokannya lalu mengirim ke grup VVIP. Ketika cewek itu udah dipilih, mereka akan dibawa ke ruangan VVIP tersebut. Nah, cewek-cewek ini bukan cewek-cewek yang dibayar-bayar gitu ya guys, emang betul-betul tamu di sana gitu. Kita masuk ke Choi Jung Hwan dulu ya. Pada tahun 2016, Choi Jung Hwan ini beserta 7 laki-laki yang ada di grup chat tadi, yang kita bahas, grup chat yang tidak senuh tadi, pergi nih ke suatu tempat ski yang juga menggunakan beberapa perempuan. Nah, disinilah awal dari obat-obatan terlarang digunakan. Cewek-cewek tersebut tuh diberikan minuman sampai mereka mabuk. Nah, ketika mereka mabuk, setelah mereka mabuk itu, mereka tidak ingat apapun tentang yang terjadi sebelumnya. Tiba-tiba kayak mereka tuh amnesia gitu loh, mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan setelah mereka minum. Nah, setelah cewek itu minum, mereka memperkosa cewek-cewek tersebut dan merekam serta mengirimnya ke grup chat yang berapa orang tadi? 7 orang tadi. Oh my god, bertujuh orang tadi. Kenapa 7 orang tadi kan? Ada Seungri, Jung Yeon, sama satu lagi kan, Choi Jung Hwan. Nah, ada 5 orang lagi, berarti mereka berdelapan. Tapi pada saat ini Seungri nggak ikut. BBC juga mengatakan pada Maret 2016 Jung Yeon ini melakukan fan meeting guys, Tapi satu hari sebelum fan meeting ini, Jung Yeon ini melakukan lagi kejahatan yang dilakukan. Dia memperkosa satu wanita secara bergilir bersama Choi Jung Yeon. November 2018 barulah kasus Burning Sun ini lebih digali lagi saat ada laporan seorang laki-laki bernama Sang Yo yang mengatakan kalau ia itu dipukul oleh staf Burning Sun dan melaporkannya ke polisi. Terus bukannya stafnya yang ditahan, tapi malah laki-laki ini yang ditangkap. Dia nggak tinggal diam aja, dia itu membuat kasus ini lebih digali lagi dan tidak tutup mulut seperti yang lainnya. Nah, pada Februari 2019
seorang reporter bernama Kang Kyung Yeon, dia dikirimi file berisikan video, foto, dan chat yang berhasil direstore ulang dari forensik swasta tadi. Yang mengirimkannya tidak memberikan identitas. Ia hanya mengatakan untuk tolong mengangkat kejadian ini. Akhirnya reporter ini mulai membaca dengan detail, barulah dia menggali-gali lah tentang kasus ini, sehingga kasus ini nggak semudah yang dia pikirkan. Jadi dia bekerja sama dengan salah satu pengacara, yaitu Bang Jong Hyun, yang mereka merasa di dalam video itu ada dua hal yang perlu banget dibahas. Pertama, tentang kejahatan seksual, dan yang kedua adalah mereka memiliki backingan dengan kepolisian. Reporter dan pengacara ini meminta kebantuan kepada Gohara. Kenapa? Karena kalau misalnya Sang ini kan udah punya backingan nih kepolisian, jadi sama siapa diminta kayak data-data itu. Nah, otomatis dia melakukan cara dengan meminta bantuan dari Gohara, teman dari Choi Jung Hwan. Almarhum Gohara nggak punya alasan khusus untuk mau membantu reporter dan pengacara ini. Tapi akhirnya Gohara ini mau membantu reporter dan juga pengacara ini untuk mencari tahu siapa polisi yang bekerja sama dengan Seungri. Akhirnya dengan bantuan si Gohara ini kita menjadi tahu siapa dalang atau polisi yang membantu mereka, yakni Yoon Gyung. Dengan berjalannya waktu, barulah banyak perempuan-perempuan yang mulai membuka suara kepada pengacara Bang Jong Hyun, sehingga buktinya itu semakin banyak, guys. Jadi kayak udah banyak orang-orang yang speak up tentang apa yang terjadi di Burning Sun. Dan akhirnya 3 artis ini nih mulai dihujat dan turun popularitasnya. Jun Yoon Yeon akhirnya dikenakan hukuman sebanyak 6 tahun penjara, Choi Jung Hwan 2,5 tahun penjara, dan Seungri sendiri 1 tahun 8 bulan penjara. Nah, dari kasus Burning Sun ini, kita sebagai perempuan itu harus lebih speak up tentang apa yang terjadi pada diri kita. Kayak keadilan yang tidak terjadi pada diri kita, kita wajib meng-speak up apa yang terjadi. Apalagi tentang pelecehan seksual, penyebaran nama baik, dan sebagainya. Oke guys, sampai di sini video kita hari ini. See you next time. Bye bye.